Bismillahirrahmanirrahim. Salah satu di antara keistimewaan bulan Ramadan ini dibandingkan dengan 11 bulan lainnya, ia adalah merupakan satu bulan yang sangat kondusif, sangat memungkinkan untuk kita melakukan pembinaan dan penguatan keluarga kita. Ini adalah momen yang terpenting. Bulan ini adalah merupakan momen yang terpenting. Dan kita tidak akan mendapatkan momen yang sebaik ini di luar bulan Ramadan. Momen apa itu? Momen untuk melakukan pembinaan, melakukan penguatan keluarga kita, sehingga keluarga kita ini menjadi sebuah keluarga yang memiliki ketangguhan, memiliki ketahanan. Tangguh karena bisa bertahan lama, dan mereka berpisah bukan karena perceraian, tapi mereka berpisah karena dipisahkan oleh al-maut. Tangguh bertahan karena keluarga ini mampu menghadapi berbagai macam tantangan, berbagai macam ombak sampai badai pun keluarga ini akan tetap eksis. Nah, momen yang terbaik untuk melakukan penguatan-penguatan itu adalah bulan Ramadan. Mari kita lihat slide berikutnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat At-Tahrim ayat 6. Surat 66 ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jaga dirimu dan jaga keluargamu dari api neraka. Waquduhan nas wal hijaratu 'alaiha malaikatun gilazun syidad. Dan hendaklah kalian takut kepada neraka yang bahan bakarnya adalah batu-batu dan manusia itu sendiri. Di dalam neraka itu ada malaikat yang giladun syidad, kasar dan keras, ganas, kejam. Ya, ini adalah merupakan bagian daripada tugas mereka. Para penjaga neraka itu la ya'sunallaha ma amarah. Para penjaga neraka ini senantiasa taat pada Allah Subhanahu wa taala. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka senantiasa taat pada perintah dan mereka tidak pernah bermaksiat terhadap perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, di awal ayat ini Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada setiap orang yang beriman untuk menjaga dirinya plus menjaga keluarganya dari api neraka. Pertanyaannya adalah, bagaimana cara kita menjaga diri kita dan menjaga keluarga kita dari api neraka? Tidak ada cara yang lain kecuali melakukan tarbiyah, melakukan tarbiyatun lil usrah, melakukan pendidikan, melakukan pembinaan terhadap keluarga kita, melakukan pembinaan terhadap diri kita dan keluarga kita. Suami memiliki tanggung jawab utama untuk mendidik, untuk membina istrinya, dan juga untuk mendidik dan membina anak-anaknya agar mereka semua tidak menjadi santapan api neraka. Nah, mari kita lihat momen yang terbaik menjalankan kewajiban ini adalah bulan Ramadan. Pertanyaannya, ada apa bulan Ramadan ini kaitannya dengan pembinaan? Pertama,
Bulan Ramadan ini adalah bulan yang sangat kondusif beramal. Bulan yang sangat kondusif melakukan amal. Apa yang dimaksud dengan kondusif? Kita terkondisikan bulan itu menjadi hitungan-hitungan waktu yang memberikan kemungkinan kepada kita untuk beramal, untuk mudah melakukan amal. Dan amal ini adalah merupakan materi utama daripada pembinaan keluarga. Bagaimana mereka ini dibina untuk beramal. Kenapa amal itu penting? Ya, untuk ditanamkan kebiasaan beramal soleh, ditanamkan kepada keluarga kita. Sebab amal ini ada dua fungsinya. Kalau amal ini didasari oleh keimanan yang benar, maka amal ini akan memiliki dua fungsi. Yang pertama, di dunia ini di dunia ini meningkatkan derajat kita di sisi Allah. Di dunia ini amal-amal soleh itu akan memberikan ketenangan, memberikan kebahagiaan pada jiwa kita. Dan di akhirat akan menjadi penentu di tingkatan mana dari surga itu. Jadi orang yang beriman itu pasti masuk surga. Orang yang meninggal dalam keadaan istiqamah dengan keimanan yang benar pasti masuk surga. Namun di surga itu kan ada tingkatan-tingkatannya. Nah, kita berada di tingkatan mana dari surga itu? Amal inilah yang menentukan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walikullin darajatum mimma 'amilu." Dan setiap orang memiliki derajat itu disesuaikan dengan amal-amal soleh. Makin banyak amalnya, dengan memenuhi syarat tentunya keikhlasan dan amalan itu sesuai dengan petunjuk syariat, itu makin tinggi tingkatannya di surga. Masihkah kita ingat dengan satu kisah nyata dari sahabat Nabi SAW, Thalha bin Ubaidillah, yang meriwayatkan tentang dua orang yang bersahabat bersamaan masuk Islam di zaman Nabi SAW. Satu di antara mereka ditakdirkan meninggal lebih dahulu, meninggal dalam medan jihad, mati syahid. Dan satu lagi ditakdirkan meninggal 1 tahun kemudian. Nah, Thalha bin Ubaidillah melihat mereka ini menunggu di pintu surga. Bermimpi melihat mereka ini menunggu di pintu surga. Siapa yang ternyata lebih dahulu dipersilakan masuk surga? Yang dipersilakan lebih dahulu masuk surga ternyata bukan yang lebih dahulu meninggal. Ya, bukan yang lebih dahulu meninggal, yang mati syahid lagi, tapi yang meninggal belakangan. Ya. Ketika mimpi ini diceritakan kepada sahabat-sahabat yang lain, terjadi perdebatan, terjadi polemik. Kok bisa? Apakah mimpi itu tidak terbalik? Ya, akhirnya sampailah polemik ini kepada Nabi SAW dan beliau memberikan tahkim. Beliau memberikan keputusan. Kenapa kalian menjadi heran dengan mimpi itu? Bukankah yang meninggal belakangan itu diberikan waktu oleh Allah 1 tahun? Dan waktu 1 tahun itu dimanfaatkan untuk puasa, dia bertemu dengan bulan Ramadan. Kemudian dia berpuasa, melakukan salat ini dan itu, dan banyak lagi kebaikan-kebaikan yang lain. Maka Nabi SAW mengatakan, "Fama bainahuma ab'ad." Jarak di antara keduanya ini berjauhan. Ya, baina kama bainas sama'i wal ard.
seperti jaraknya antara bumi dengan langit. Itu apa yang membedakan? Yang membedakan amal. Yang membedakan adalah amalnya. Banyak amalnya. Kenapa bisa banyak amalnya? Usianya dipanjangkan. 1 tahun itu artinya 360 hari. Mereka bertemu lagi, dia bertemu lagi dengan bulan Ramadan. Nah ini. Nah di bulan Ramadan ini suasana untuk menanamkan itu kepada keluarga kita, kepada istri, termasuk kepada suami, kepada anak-anak kondusif. Kenapa? Apa di mana letak kondusifnya? Di mana letak kita terkondisikan untuk mudah melakukan amalan-amalan itu? Dalam sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di bulan Ramadan tuftahu fihi abwabul jannah. Di bulan Ramadan itu dibuka pintu-pintu surga. Ya. Yang kedua, wa tughlaqu fihi abwabul jahim. Ditutup pintu-pintu neraka. Kemudian wa sufidatis syayatin, dibelenggu tangan-tangan, dirantai tangan-tangan setan. Apa artinya ini? Apa artinya ini? Tentu selain yang kita maksud adalah sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama, itu menunjukkan penghormatan dan kemuliaan Ramadan. Juga kita bisa pahami bahwa ternyata surga sudah ada. Ya, kemudian juga neraka sudah ada, sudah diciptakan oleh. Tapi ada makna lain. Ada makna lain, yaitu bahwa pintu surga ditutup. Itu salah satu maknanya adalah Allah memberikan kemudahan kepada hambanya untuk melakukan amalan-amalan yang bisa memasukkan dia ke surga. Makanya coba lihat, kita tidak menemukan ada satu bulan di mana rumah tangga muslim itu ramai melakukan tadarus Al-Quran, itu kecuali bulan Ramadan. Bahkan ada orang yang nanti baca Quran di bulan Ramadan. Ya. Kita tidak menemukan di luar bulan Ramadan masjid-masjid itu jadi full, jadi penuh, apalagi di awal-awal Ramadan. Ya, masjid full. Ya, bahkan baru ketahuan bahwa ternyata masjidnya ini tidak muat lagi. Ya, itu di bulan Ramadan. Dan banyak lagi orang begitu mudah berderma, itu di bulan Ramadan. Ya, demikian juga di bulan Ramadan ditutup pintu neraka. Apa artinya? Allah memberikan bonus kepada hambanya, termasuk tangan setan dibelenggu untuk sulit melakukan amalan-amalan yang mengantarkan kita ke neraka. Ya, jadi orang yang betul-betul berbuat maksiat di bulan Ramadan itu keterlaluan. Itu keterlaluan. Bahkan saya kadang-kadang mengatakan, kalau pintu neraka saja menghormati bulan Ramadan, ya, dia tutup pintunya. Ini kadang-kadang ada penjual kuliner, bisnis kuliner, penjual coto, penjual ikan bakar dan sebagainya. Kok dia buka? Kok dia buka? Pintu neraka saja dia tutup. Itu untuk menghormati. Jadi wahai para penjual makanan, di bulan Ramadan di siang hari berhenti. Tidak berkah itu. Ya, tidak berkah kita punya jualan itu kalau kita buka di siang hari di bulan Ramadan. Apa yang Anda cari? Ya, jumlah rupiah itu tidak menentukan kebahagiaan. Ya, kalau jumlah rupiah itu tidak ada berkahnya Allah di dalam. Anda membuka warung-warung Anda di bulan Ramadan, ya, itu akan menutup pintu berkah dari Allah Subhanahu wa taala, karena Anda tidak menghargai orang-orang yang berpuasa. Bahkan Anda memfasilitasi orang untuk buka. Ya. Nah, ini kondusifnya bulan Ramadan. Yang kedua, keluarga di bulan Ramadan ini lebih sering bertemu. Ya, lebih sering bertemu. Saya kira tidak ada perusahaan
Tidak ada kantor-kantor yang mempekerjakan orang yang sampai melemburkan. Nah, Ustaz. Ya, keterlaluan juga itu kalau ada instansi yang melemburkan. Ya, paling tidak para kantor-kantor itu, para instansi-instansi itu memberikan waktu untuk berbuka puasa bersama dengan keluarga. Ini suasana yang kondusif. Ya, seringnya kita bertemu dengan keluarga, memungkinkan ayah dan ibu memberikan nilai-nilai, menanamkan nilai-nilai kepada anak-anaknya. Ayah sebagai penanggung jawab keluarga dan juga sebagai penanggung jawab pembinaan di dalam rumah tangga untuk menjaga keluarga dari api neraka. Ada kesempatan lewat kebersamaan itu untuk memberikan nasihat-nasihat, bahkan memberikan contoh keteladanan, mengajarkan adab. Ya, itu sangat efektif apabila itu dicontohkan, diperlihatkan. Nah, dan ini tidak mungkin kalau kita tidak bertemu. Nah, Ustaz. Ya. Nah, karena itu momen-momen kita bisa bertemu di Ramadan ini itu dimanfaatkan, buka bersama, sahur bersama. Ya, kemudian juga Ramadan ini syarat dengan nilai-nilai tarbiyah. Ya, syarat dengan nilai-nilai pembinaan. Ya, nanti akan kita urai di slide selanjutnya. Ya, bahwa sesungguhnya Ramadan ini bukan hanya kita melihat dari sisi fikihnya, di mana itu adalah hal yang pokok, ya, harus tentunya kita miliki. Ya, harus kita ketahui sebab syarat diterimanya ibadah puasa ini adalah sesuai dengan ilmu fikihnya puasa. Nah, tetapi juga di sisi lain bahwa di sana ada nilai-nilai tarbiyah, ada nilai-nilai pendidikan, pembinaan di balik daripada pensyariatan puasa itu. Mari kita lihat di slide berikutnya. Paling tidak ada 6 nilai yang hendaknya kita raih di bulan Ramadan. Dan ini sekali lagi tanggung jawab ayah, tanggung jawab ibu. Ya, ayah kepada ibu dan juga bisa ibu kepada ayah, ayah kepada ibu, kepada anak-anak, dan juga bisa dari ibu ayah kepada anak-anak. Apa itu? Pendidikan keikhlasan, nilai keikhlasan. Tidak akan diterima seluruh amal-amal kita ini kalau tidak ikhlas. Ya, tidak akan diterima seluruh amalia kita ini kalau kita tidak ikhlas. Ya, karena itu puasa ini mendidik kita sebenarnya untuk menjadi orang yang ikhlas, mengajarkan kepada kita bagaimana caranya ikhlas. Nah, apa benang merahnya yang menghubungkan antara puasa ini dengan keikhlasan? Jadi puasa itu adalah satu jenis ibadah yang disebut oleh para ulama ibadatun sirriyatun, ibadah yang tersembunyi. Beda dengan sholat. Nah, Ustaz. Ya, saya melihat host Ustadz Anang ini sholat mudah. Saya cari di masjid. Karena nampak zahirnya, Ustaz, ya. Nah, cari di masjid dekat rumahnya. Ataukah kalau dia berhalangan, saya bisa temukan di rumah. Haji, wah haji kalau sekarang ini ya nampak sekali. Nah, Ustaz. Ya, lihat saja orang yang baru pulang dari Mekah. Ya, begitu turun dari pesawat, keluar dari bandara, Gundul, Ustaz. ya, seperti orang Mesir pakai jubah, ya. Seperti kala-kala orang Arab. Nah, ya, itu semua nampak semua. Ya, tapi puasa ini gimana caranya kita? Mau lihat di bandara, mau lihat di rumah, ya, tidak ada satu indikator yang bisa memastikan orang itu puasa. Karena itu puasa ini adalah rahasia seorang hamba dengan Tuhan, tersembunyi. Ya, inilah kalau istilah bisnis, inilah DP, inilah persekot, inilah bonus yang Allah berikan bahwa amal ini dijamin keikhlasan. Nah, karena itu jangan kita gembar-gembor. Puasa ini puasa, ya, kecuali
ketika kita ditantang seseorang, kita disakiti oleh orang lain misalnya dalam bentuk perkataan-perkataan yang buruk, ya Nabi SAW mengatakan inni mru'un sha'im, saya puasa. Ya, tentu bukan dalam rangka kita memamerkan puasa kita, tetapi kita katakan bahwa puasa yang menjadi perisai bagi saya untuk tidak melayani tantangan Anda. Ini keikhlasan. Dari sini kita mendapatkan satu pelajaran penting bahwa ternyata beberapa amal, tentu tidak semua amal ya, beberapa amal itu akan menjadi ikhlas, membantu kita menjadi ikhlas apabila kita menyembunyikan. Nabi SAW dalam hadis tentang 7 golongan yang dijamin nanti di hari kiamat mendapatkan payungnya Allah, salah satu di antaranya Nabi menyebutkan rajulun yatasaddaqu bisadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminu. Seseorang yang bersedekah secara sembunyi-sembunyi dengan tangan kanannya sampai-sampai tidak diketahui oleh tangan kiri. Sembunyi-sembunyi. Jadi kalau ada amalan yang memungkinkan tidak diketahui oleh orang lain, kenapa kita nampakkan? Ya, jangan kita selalu tergoda dengan HP, selfie. Puasa, alhamdulillah, buka puasa kedua. Ya belum tentu Anda puasa. Ya, karena ada orang yang makan di situ tidak buka. Dia makan aja, ya, bukan namanya buka puasa tapi makan bareng. Makan bareng. Ya. Anda di sisi Ka'bah selfie lagi. Walaupun Anda mengucapkan alhamdulillah, tapi kalau itu diiringi untuk pamer pada orang lain, saya sekarang di Mekah, posisi saya di Mekah sekarang. Ya, walaupun masih pandemi, saya sudah bisa lolos. Ya. Habis amal Anda itu. Ya. Yang kedua adalah latihan ketaatan. Ya, latihan ketaatan. 11 bulan Allah kasih kesempatan kita makan. 11 bulan Allah kasih kesempatan kita minum. Kita bergaul dengan suami istri di siang hari. Tiba-tiba di bulan Ramadan kita diwajibkan berdosa kalau kita tidak berpuasa. Di bulan lain itu tidak berdosa. Di bulan lain itu sunat semua. Ya, kita tidak rendahkan sunnah-sunnah, tetapi tidak wajib kan? Tidak wajib di luar bulan. Tapi di bulan Ramadan wajib. Nah, disinilah diuji kita punya ketaatan. Diuji ketaatan kita. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan di siang hari jangan makan, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Tsumma atimmus siyama ilal lail. Makan minum ya sampai terbitnya fajar, kemudian sempurnakan puasamu sampai malam. Maksudnya adalah berbuka ketika masuk waktu maghrib, silakan Anda makan sepanjang malam itu sampai terbit fajar. Ya, sampai terbit fajar. Anda boleh Anda tidak boleh lagi untuk makan. Ya, Anda harus berhenti untuk makan pada saat itu. Ya, di situ saat menahan. Ini latihan ketaatan. Yang ketiga adalah kejujuran. Ini adalah akhlak dasar. Ini adalah nilai-nilai dasar yang harus dimiliki oleh setiap anggota keluarga untuk dia sukses dunia dan akhirat. Nah, di sini banyak merusak ini. Ketidakjujuran ini banyak merusak bangsa, merusak negara. Kebiasaan untuk berdusta, berbohong, ya, sudah bohong masih dia katakan lagi, masa saya bohong? Sudah bohong masih dia katakan lagi, masa saya bohong? Jadi sudah, kata ulama, bohong murakab, ya, sudah bohong pangkat 2 itu, ya, sudah nyata-nyata bohong masih dia katakan lagi, masa saya bohong? Nah,
Jadi ini latihan kejujuran. Kenapa? Karena puasa ini adalah satu ibadah yang memang menuntut kejujuran kita. Artinya sesuainya apa yang kita kerjakan itu dengan apa yang kita tidak kerjakan. Ya, apa yang kita katakan. Jadi seseorang misalnya yang tidak berpuasa, maka dia harus jujur mengatakan, mohon maaf saya tidak puasa. Ya, jangan justru orang lain pada puasa dia mengatakan saya puasa juga. Ya, ini latihan kejujuran. So, memang kan tadi dia adalah ibadah yang tersembunyi. Ya, ibadah yang tersembunyi yang kepastian dia puasanya tidak, hanya Allah dan dia yang tahu. Ya, mungkin ada bilang istrinya tahu. Saya bisa sembunyikan. Ya, kalau saya berpisah sedikit dengan istri masuk gogos ya. Ya, jadi ada satu makanan di sini, makanan khas orang Sulawesi itu, ya, gogos apa itu bahasa Indonesia? Kayak lemper gitu lah Ustaz. Kayak lemper Kayak gitu, lemper. ya. Masa masuk satu itu yang kecil ya. Kemudian teh kotak. Saya sembunyi, bisa saja. Jadi yang paling tahu diri kita ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu CCTV juga bisa. Yang penting kita lihat di mana dia, di mana kameranya, kita bisa sembunyi. Ya, jadi betul-betul latihan kejujuran. Yang ketiga, yang keempat adalah kesabaran. Puasa itu sabar. Apa artinya sabar? Sabar itu artinya menahan. Ya, sabar itu artinya menahan. Makanya as-sabru dikatakan as-sabru al-imsak. As-sabru ay al-man wal habas. As-sabru juga bisa dimaknai al-imsak, dan puasa itu imsak. Ya, jadi bukan hanya menahan makan minum dan semua yang membatalkan puasa, tapi sesungguhnya kita berlatih menahan, mengendalikan hawa nafsu kita ini, mengendalikan emosi kita ini untuk tidak melakukan hal-hal yang dibenci, dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada riwayat menyebutkan as-saumu nisfus sabar. Puasa itu separuh daripada kesabaran. Apa artinya kesabaran? Kemampuan menahan diri. Ya, dia sabar berpuasa karena dia menahan diri dari semua yang bisa membatalkan puasa. Nah, kalau ini yang kita miliki, maka selesailah problema-problema keluarga kita. Jadi masalah-masalah keluarga, terjadinya pertengkaran, terjadinya konflik, itu kan diakibatkan karena kita tidak mampu bersabar. Kita tidak mampu mengendalikan emosi kita. Apa maksudnya mengendalikan emosi kita? Dalam beberapa pertemuan yang lalu kita sudah menjelaskan, yang dimaksud tidak marah itu adalah mengendalikan lidah kita, mengendalikan anggota tubuh kita, khususnya tangan dan kaki, untuk tidak melakukan hal-hal yang destruktif terhadap orang lain. Boleh marah, merah muka, wajah kita merah, boleh. Ya, bahkan mungkin ada yang sampai menggigit ya lidahnya, menggerutu dia punya gigi karena marah, itu tidak masalah. Tidak masalah, yang penting jangan sampai lidah kita ini keceplos mengeluarkan kata-kata yang tidak baik. Nah, itu kesabaran. Kemudian yang keberapa ini? Yang kelima ya. Yang kelima adalah kedisiplinan. Di mana benang merahnya ini puasa dengan kedisiplinan? Puasa itu adalah aturan. Jadi gini ya, disiplin itu maknanya adalah ketaatan pada aturan. Ini sesuai jadwalnya begitu Ustaz. Ya, mungkin juga. ketaatan pada aturan. Jadi apa hubungannya? Puasa ini kan ada aturannya. Nah, Ustaz. Ada aturannya. Kapan mulai sahur? Kapan buka? Ya, ada aturan-aturannya lagi. Ini yang tidak boleh, Nah, ini yang Ustaz. boleh. Dan jangan sampai Anda mengatakan yang tidak boleh banyak sekali. Oh tidak, lebih banyak, yang boleh. Nah, Ustaz. Itu hanya orang yang a priori dengan syariat. Nah, Ustaz. Banyak sekali larangannya ini. Oh tidak, ya tidak banyak larangannya. Hanya mungkin kalau larangan itu adalah sesuatu yang sudah terbiasa bagi kita sehingga jadi berat. Nah, Ustaz. Ya, tidak. Jadi ketaatan pada aturan-aturan itu yang melahirkan kedisiplinan, termasuk kedisiplinan waktu.
Dan ini sangat ditekankan oleh Nabi. Sahur jangan terlalu cepat. Sahur berhenti 50 menit, kurang lebih membaca 50 ayat sebelum azan subuh. Jadi kurang lebih 15 menit. Jadi Anda perkirakanlah itu. Ya. Jadi waktu subuh jam berapa? Balik kembali 15 menit. Kemudian Anda makan berapa menit? Ya, maka tambah ke belakang. Ya, kira-kira kalau kita di sini di wilayah Indonesia Timur, Indonesia Tengah, ya kira-kira jam 4:15 kita makan sahur kurang lebih 30 menit. Kemudian kita berhenti 15, bukan berarti berhenti tidak boleh makan lagi, tapi kita menurunkan makanan. Mulai kita siap-siap untuk sholat subuh. Ini kedisiplinan. Demikian juga buka. Jangan Anda mengatakan saya bisa nanti sampai jam 10 malam baru buka. Oh tidak, itu berarti Anda tidak disiplin. Latihan kedisiplinan. Semua nilai-nilai ini Masya Allah itu akan menguatkan ketahanan keluarga kita. Semua nanti akan menjadikan keluarga kita ini keluarga yang tangguh. Termasuk empati. Empati itu artinya kemampuan kita menempatkan perasaan kita pada perasaan orang lain. Kalau orang lain itu merasa sedih, kita juga seolah-olah berada di dalamnya. Kalau orang lain merasa gembira, juga kita ada di dalamnya. Maka kita mengucapkan kata bahagia dan kata syukur dengan kegembiraan orang lain, itu bagian dari empati. Kemudian kita membantu orang yang kesusahan, orang yang kesulitan, itu bagian dari empati. Amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bulan Ramadan diantaranya adalah suka bersedekah. Nabi adalah orang yang dermawan, bukan orang yang pelit, tetapi ketika datang bulan Ramadan, kedermawanan beliau itu adalah ibarat angin yang bertiup kencang. Semua ini adalah pembinaan nilai-nilai, penanaman nilai-nilai dasar, karakter dasar untuk membangun sebuah keluarga yang kuat, keluarga yang tangguh. Mari kita lihat pembiasaan-pembiasaan nilai-nilai lain yang kita tanamkan juga pada keluarga, khususnya pada anak-anak. Di bulan Ramadan ini kesempatan juga kita mengajarkan arti puasa bagi anak-anak yang belum balik. Jadi bukan makna ya, tapi arti. Ya, jadi arti itu ya kira-kira definisi lah. Ya, belum sampai kepada apa hakikat ya. Nanti dia dewasa baru kita mengajarkan hakikatnya, esensinya puasa itu seperti yang kita sudah jelaskan tadi. Itu esensi puasa. Dia paham dulu apa itu puasa. Nah, gimana? Ya, bagaimana kita mengajarkan kepada anak yang belum balik? Kita ajarkan aja bahwa puasa itu dimulai dengan sahur. Apa itu sahur? Ya. Kemudian apa itu buka? Nah, maka anak-anak kalau bisa dibangunkan sahur, ya, walaupun sesudah itu misalnya harus tidur. Ya, tapi kalau bisa tentukan kita akan latih sholat berjam. Biarlah dibangunkan dia menjelang waktu misalnya menjelang waktu subuh, supaya dia tidak tidur sesudah makan sahur. Ya, itu diajarkan bahwa ini sahur, nak. Kita mau puasa besok. Apa itu puasa? Ayah, apa itu puasa? Umi, sebentar sesudah kau makan, nak, sudah sholat subuh, itu tidak boleh lagi makan, tidak boleh minum. Ya, jadi bagaimana? Lapar dong. Nah, itulah puasa. Lapar dong. Jadi waduh, saya tidak mau ini. Ya, saya lapar. Jam berapa bisa kira-kira makan? Bisa tidak jam 7? Dia lihat-lihat jam. Kita ajarkan lagi cara melihat jam. Gimana nak kalau jam 7 baru makan? Nanti disiapkan nasi kuning, nanti disiapkan apa misalnya. Gimana? Bisa tahan? Lama, masih lama jarumnya ini, Mak. Oke, gimana kalau jam 6 gimana? Apa? Jadi selama itu dia menahan, ya, itulah yang dikatakan puasa. Nah, ketika dia sudah makan, inilah buka. Nanti kalau kau besar, nak, nanti makannya nanti maghrib. Jadi ini cara mengajarkan anak-anak
memahami arti puasa. Yang kedua, di bulan Ramadan ini kesempatan untuk kita membiasakan anak-anak kita sholat berjamaah. Ya, termasuk kepada para suami-suami. Bukankah laki-laki kan diwajibkan untuk sholat berjamaah di masjid? Nah, istri sampaikan dengan cara yang lemah lembut. Ini bulan puasa Pak, mari inilah kesempatan ya, dengan cara yang baik ya, dengan cara yang lemah lembut. Saya sering mengatakan bahwa nasihat itu jangan asal sampai, tapi bagaimana nasihat itu diterima. Caranya agar nasihat itu diterima, jangan kita menekan, ya, kita membanding-bandingkan, tapi bujuk dia apalah sampai dia tertarik untuk. Demikian juga anak-anak, ya, anak-anak dibiasakan, ya, sebab sesuatu yang kemudian nanti menjadi karakter itu karena pembiasaan. Ya, sesuatu yang menjadi sifat itu dibentuk oleh pembiasaan. Kemudian latihan berbagi. Ya, latihan berbagi, latihan memberi. Ya, tadi kita sudah jelaskan bahwa salah satu amalan yang utama pada bulan Ramadan itu berbagi. Ya, justru ini adalah merupakan tindak lanjut kita merasakan lapar. Wah, ternyata kita ini tahu apa makna lapar, dan di sana ada beberapa orang-orang yang seperti itu. Di luar bulan Ramadan pun dia lapar. Maka mari kita berbagi kepada fakir miskin. Ya, mari kita jadikan juga sedekah untuk memperkuat silaturahim. Ya, nah kita latih anak-anak kita. Kita bekali uang recehan, walaupun itu hanya uang 2.000, uang 1.000, supaya dia masukkan ke celengan. Kalau ada orang-orang yang harus diberi, berikan anak itu. Kita latih anak itu untuk memberi. Ya, so gini ya, memberi ini ada berapa tipe. Jadi pertama ada yang tipe yang tidak baik, ada orang kikir. Memang tidak pintar, bukan tidak pintar memberi, memang ya tidak mau memberi. Ya. Yang kedua, jadi ini orang pelit, orang kikir. Yang kedua, ada orang yang tidak kikir tetapi dia bisa memberi nanti diminta. Jadi ketika dimintai dia akan memberi. Dan ada yang lebih tinggi lagi, tanpa dimintai, dengan isyarat saja dia bisa memberi. Nah, bagaimana caranya? Kita ajari memberi. Jadi ada orang yang nanti dia bisa berbagi kalau dia diminta. Ada penggalang, ada fundraising misalnya, penggalangan dana, atau mungkin ada orang yang minta sama dia tidak pelit, ya, tetapi nanti dimintai. Nah, ada orang yang masya Allah tanpa dimintai pun dengan isyarat-isyarat yang halus dia sudah paham. Oh, dia memberi. Nah, ini dengan latihan banyak memberi, ini kita latih anak kita, kita latih diri kita, ya, untuk dengan isyarat pun, tanpa diminta pun kita sudah tahu, ya, kita beri. Kemudian apa dengan coba makan bersama, banyak adab-adab yang kita bisa tanamkan di situ. Adab makan, bagaimana makan dengan tangan kanan, bagaimana makan dengan memulai basmalah, bagaimana makan mulai yang dekat-dekat, ya, jangan mengambil yang jauh dari jangkauan. Itu semua adab-adab yang diajarkan oleh agama kita. Dan yang terakhir adalah, kita lihat lagi di slide berikutnya. Nah, ini latihan dekat dengan Al-Quran, latihan bersahabat akrab dengan Al-Quran. Masya Allah, pasangannya puasa itu di bulan Ramadan, Quran. Masya Allah. Pasangannya puasa. Jadi seolah-olah puasa itu menyendiri, itu kalau tidak dipasangkan dengan Al-Quran. Puasa itu menjadi sepi, itu kalau tidak dipasangkan dengan Al-Quran. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala memang menempatkan puasa yang wajib itu di bulan Ramadan. Kenapa? Alladzi unzila fihi al-Quran. Ya, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan, bulan diturunkannya Al-Quran. Ya, dan dalam hadis dikatakan as-saumu wal Qur'anu yashfa'ani lil abdi yaumal qiyamah. As-saumu wal Qur'anu yashfa'ani lil abdi yaumal qiyamah. Puasa dan Quran itu kedua-duanya akan memberi syafaat bagi seorang hamba di hari kiamat.
Bagaimana caranya? Ketika dia berpuasa, perbanyak dia berinteraksi dengan Al-Quran. Salah satu di antaranya adalah tadarus Al-Quran. Coba kita motivasi anak-anak itu bagaimana dia bisa khatam 30 juz. Kalau misalnya masih belum bisa, kita turunkan lagi 20 juz. Dan kalau sudah ada di antara mereka yang mencapai target itu, kasih apresiasi. Kasih apresiasi. Kita sudah kasih memang baju barunya. Ya, anak itu, ya, yang kita sudah siapkan sebelum Ramadan. Begitu selesai langsung kita kasih. Ya, dia belum tahu bahwa dia misalnya dibelikan supaya hadiah itu sifatnya surprise. Latihan membantu orang tua, ya. Setelah sahur kan ini beberapa piring-piring harus dibersihkan. Kita libatkan anak-anak kita. Ada orang tua yang kadang-kadang segan, tidak benar ini. Segan menyuruh anak-anak, melibatkan anak-anak. Gembira itu sebenarnya. Kalau anak-anak itu dilibatkan untuk cuci piring, ya, dilibatkan untuk menyiapkan hidangan kepada saudara-saudaranya yang lain, kepada ayahnya, dan termasuk membantu orang tua, membantu ayah untuk membersihkan kendaraan, membersihkan mobil dan sebagainya. Inilah Ramadan, ya, inilah wajah Ramadan, ya, sebagai bulan pembinaan keluarga. Maka mari kita memanfaatkan momentum Ramadan ini untuk menguatkan tali hubungan kekerabatan antara anggota keluarga. Mari kita menguatkan simpul-simpul tali hubungan antara suami dan istri, sehingga ini bisa menjadi modal dan kekuatan yang kuat untuk membentuk anak-anak kita menjadi generasi yang soleh-solihah dan generasi terbaik dari umat ini. Demikian, semoga bermanfaat.